Untuk per hari ini, kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Tanggung jawab sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Polemik dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang model wanita bernama Lisa Mariana kini telah resmi memasuki babak yang baru. Pasalnya, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2025 lalu, pihak Lisa Mariana akui telah melayangkan sebuah somasi yang diarahkan kepada pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut. Menurut penjelasan tim kuasa hukum Lisa, somasi tersebut berisikan sebuah undangan kepada pihak Ridwan Kamil untuk bertemu bersama secara tatap muka. Selain untuk menunjukkan bukti itikat baik, pihak kuasa hukum Lisa pun berharap lewat pertemuan itu, kedua belah pihak bisa bertemu guna mencari jalan keluar dari polemik panas yang kadung menggegerkan jagat maya ini. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Lisa soal langkah mereka itu? Untuk per hari ini, kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian, kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Karena pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi, yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formal kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami. Dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil. Selain mengutarakan langkah somasi, dalam konferensi pers itu, Lisa Mariana juga membeberkan sejumlah pengakuan terkait kisah cinta terlarang yang diduga ia jalin bersama Ridwan Kamil. Sungguh banyak detil-detil baru yang ia kuak secara rinci, mulai dari kisah awal pertemuan mereka hingga kenyataan pahit ketika Ridwan Kamil diduga enggan mengakui sang buah hati. Namun yang paling mencolok perhatian, Lisa Mariana juga melontarkan sederet tudingan kecurangan yang ia sebut dilakukan oleh pihak Ridwan Kamil. Salah satunya adalah terkait dugaan rekayasa usia kehamilan janin Lisa ketika menjalani pemeriksaan ultrasonografi. Lantas, seperti apakah penjelasan Lisa terkait dugaannya? Untuk pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini.
gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. Ya itu ya saja kan ngomong itu pendapat dia, tapi kita sendiri sudah membantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi karena kan namanya pendapat ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Entah apa yang sebenarnya terjadi kala itu, namun yang pasti momen pemeriksaan USG tersebut menyisakan luka yang teramat dalam dirasakan oleh Lisa Mariana. Sampai-sampai kini ia pun dibuat khawatir bila mana pemeriksaan tes DNA nanti ada campur tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi semua kekhawatiran berselimut rasa cemas itu ditepikan sementara untuk memperjuangkan hak sang putri. Ya, Lisa kini sangatlah siap menjalani tes DNA. Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Terkait dengan tes DNA, seyogianya itu melalui putusan pengadilan, perintah pengadilan, agar berkepastian hukum karena menyangkut hak, pengakuan hak kan gitu. Dia kan minta pengakuan anaknya. Nah, tentu ada proses hukumnya. Namun demikian, tes DNA ini selama kesepakatan kedua belah pihak bisa dilakukan. Dan Pak RK siap untuk itu, tinggal kita ajukan nantinya sepakatan ke Mabes Polri, mungkin bisa dilakukan itu. Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Tak dapat dipungkiri, kemunculan Lisa Mariana saat ini telah melahirkan silang pendapat di kalangan masyarakat luas. Di satu sisi, ada yang vokal mendukung Lisa untuk berjuang. Namun ada pula yang mencibir tampilnya Lisa di depan halayak ramai. Apalagi lewat sederet pengakuannya di sosial media, Lisa Mariana seperti tidak segan untuk menampilkan rupa sang putri yang ia sebut darah daging Ridwan Kamil. Hal itulah yang kini membuat Lisa semakin habis diterpa cerca. Lantaran banyak yang dibuat khawatir, mengingat jejak digital tidak akan mampu dihapuskan hingga dunia berhenti berputar nanti. Lantas, sudah tepatkah langkah Lisa? Serta bagaimanakah pula seorang psikolog menanggapi hal ini? Sejak awal pastinya wanita ini paham betul bahwa apa yang dia lakukan ini akan menuai satu kondisi yang tidak nyaman bagi putrinya, baik saat ini atau kelak gitu ya. Dan saya yakin di awal pasti beliau juga sudah mempersiapkan diri ataupun jawaban-jawaban yang sekiranya mungkin membuat anaknya bisa nyaman dengan situasi atau keadaan yang dia lalui gitu. Entah mungkin saat ini juga untuk masa depan gitu kan. Tapi mungkin alangkah eloknya gitu ya, bahwa
Karena ini sebenarnya sudah terlanjur bergulir. Di satu sisi yang dia lakukan adalah juga upaya-upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang mungkin dia kesulitan untuk bisa memenuhinya secara mandiri. Maka lalu butuh orang lain untuk bisa memenuhi gitu ya. Bersikap bijaklah dalam arti fokus pada tuntutan-tuntutan yang memungkinkan dia untuk bisa mendapatkan sesuai ekspektasi tapi tetap dalam norma dan etika yang ada. Dalam arti ya jangan sampai terlalu serakah karena biar bagaimanapun tidak bisa sepenuhnya disalahkan pihak orang lain karena biar bagaimanapun apa yang terjadi sekarang ini adalah ada andil diri sendiri dalam kesalahan membuat keputusan dan bertindak. Tolong dong jangan ngomongin anak, kalau segala macam dia paling sensitif. Makanya tadi ngomongin anak kan langsung ngamuk gitu kan, kayak marah atau apa gitu loh. Dia tuh nahan emosi sebenarnya tadi itu. Sebetulnya dari awal ini kan pada saat hubungan ini terjalin, pastinya yang bersangkutan sangat paham ya resiko, konsekuensi yang juga harus dijalani. Apakah itu dilakukan secara diam-diam ataukah nanti pastikan dia juga memikirkan alternatif kalau aku mungkin nggak bisa selamanya diam gitu ya, aku harus melakukan apa, itu pasti sudah dipersiapkan lah sebelumnya. Kenapa lalu sekarang itu dipublikasikan? Pertama bisa jadi memang situasinya mendukung bahwa Pak Ridwan Kamil sedang mengalami beberapa kasus, itu yang pertama. Yang kedua, beliau saat ini tidak sedang menjabat di posisi apapun, sehingga lebih memungkinkan kalaupun kasus ini terbuka ke khalayak, dia tidak mendapat tekanan yang terlalu berat, gitu ya, tidak mendapat perlawanan yang terlalu ketat, karena dia paham bahwa situasinya memang mungkin bisa jadi akan mendukung dia, seperti itu. Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Yang pasti kan negara kita ada hukum-hukum yang berlaku terkait dengan anak-anak hasil dari atau anak di luar pernikahan gitu ya. Kalaupun menuntut A, B, C, pastikan itu tidak keluar dari hukum. Persiapkan diri juga untuk menerima mungkin konsekuensi atau jawaban yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan gitu. Karena biar bagaimanapun ada batasan-batasan yang juga diterapkan dalam hukum di Indonesia. Jadi kalaupun memang mau melakukan tuntutan-tuntutan, tetap berkaca pada hal tersebut untuk memastikan ekspektasinya tidak berlebihan, tetap realistis sehingga tidak semakin menyakiti baik diri sendiri ataupun orang-orang yang disayangnya, terutama buah hati gitu ya. Karena biar bagaimanapun kalau ini dilakukan hanya sekedar untuk validasi diri atau mungkin ada tuntutan dari orang-orang terdekat sebatas oke, kamu mau publikasikan ini maka lalu kamu akan mendapatkan A, B, C, keuntungan A, B, C gitu ya. Ya berhati-hatilah karena biar bagaimanapun tidak selamanya orang-orang yang berpihak kepada kita itu akan mau membantu saat kita betul-betul terlibat pada masalah yang lebih besar. Terlepas dari apapun alasannya, kini nasi sudah menjadi bubur. Lisa Mariana telah maju ke hadapan publik dan menyuarakan permintaannya terhadap Ridwan Kamil. Ya, saat ini Lisa Mariana begitu teguh memegang pendiriannya yang menagih pertanggungjawaban terhadap pihak Ridwan Kamil. Apalagi setelah lama bersuara lewat sosial media, Lisa sudah meluapkan kekecewaannya di hadapan masyarakat. Lantas, seperti apa psikolog menyikapi luapan kekecewaan Lisa? Mungkinkah semua ini hanya berawal dari emosi sesaat saja? Jadi orang tua itu kan sebetulnya butuh persiapan tidak hanya secara mental, materi gitu ya, tapi juga kematangan berpikir dan emosi. Ada orang-orang yang memang tidak memiliki itu semua, tapi lalu punya keinginan untuk bisa tetap menjalani kehidupan itu seperti layaknya masyarakat pada umumnya. Ada anak gitu ya. Lalu bagaimana sih caranya untuk dia tetap punya anak, tapi dengan tidak membiayai? Ini contoh
contoh mungkin pemikiran-pemikiran yang terkesan unik, tapi bisa jadi ada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Lalu sampai ada kesempatan dia memiliki anak, terutama anak dari seorang public figure yang dia yakin betul kalau memang kehidupan si anak ini kelak pasti akan tercukupi. Kenapa yakin? Satu, pasti ini kan kayak ada hubungan mutualisme ya. Satu tidak ingin dipublikasikan, maka lalu harus ada imbal balik bahwa oke, kita biar sama-sama menguntungkan gitu. Kamu tidak publikasi, saya support biaya dan lain sebagainya. Di sisi lain, dengan adanya anak, maka si orang ini akan lebih punya kesempatan menjalani kehidupan seperti masyarakat atau norma-norma yang berlaku gitu ya. Ada anak, sudahlah lalu dibiayai, dia tidak perlu mengeluarkan atau bertanggung jawab atau punya kerja keras yang ekstra untuk bisa membiayai. Saya nggak mau dijadikan istri untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya. Setiap orang ini kan saat melakukan satu kesalahan, hal yang paling sulit itu adalah mengakui bahwa oke, apa yang aku lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Tetap orang-orang ini butuh validasi, butuh pengakuan bahwa apa yang dilakukan itu tetap ada alasan-alasan logis di dalamnya, sehingga mungkin orang akan berpihak atau menganggapnya bahwa tindakan yang dia lakukan adalah suatu hal yang baik atau positif. Karena itulah dibutuhkan sebetulnya ada moral, etika, nurani gitu ya, untuk memastikan bahwa kita itu bersikap, bertindak tidak hanya mengikuti emosi, tidak hanya mengikuti nafsu atau ego semata. Jadi ada logika, ada nurani, ada kita paham ada norma gitu ya, yang membuat kita bisa mengendalikan perilaku kita untuk memastikan bahwa oke, ini ranah yang tidak bisa aku lakukan gitu ya. Ini bagian yang mungkin aku harus hentikan. Oke, aku harus bertanggung jawab atas kesalahanku, maka aku harus melakukan apa. Nah, ini kan butuh kematangan, kebijaksanaan, butuh kesadaran diri yang baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.